Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujianti, perwakilan dari kelompok 3. Di sini, saya akan memaparkan mengenai pengembangan tema atau bahan ajar dengan tema diriku, subtema tubuhku, dan subtema anggota tubuhku. Nah, seperti yang teman-teman ketahui gitu ya, bahwa apabila kita nantinya akan mengajar di sebuah lembaga, akan mendapati beberapa tema yang akan dijelaskan. Nah, untuk itu saya di sini akan memberikan beberapa contoh yang bisa teman-teman ajarkan nantinya. Nah, untuk tema tubuhku ini, ada beberapa yang bisa dijelaskan kepada anak-anak. Yang pertama ada anggota tubuh. Nah, untuk anggota tubuh ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu ada kepala. Di kepala itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian, ada rambut, mata, telinga, hidung, dan mulut. Kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan mengenai anggota gerak atau yang berada di bagian badan. Itu ada tangan dan juga kaki. Kemudian yang berikutnya teman-teman bisa menjelaskan mengenai fungsi dari anggota tubuh. Yang pertama itu ada tangan, yang di mana tangan itu bisa digunakan untuk memegang benda, menulis, menggambar, dan menggunakan cincin. Atau teman-teman juga bisa mencontohkan kepada kegiatan terdekat anak. Misalnya, tangan bisa digunakan untuk bertepuk tangan, atau kemudian bisa digunakan untuk makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kaki. Nah, kaki itu bisa digunakan untuk berjalan, menendang, berlari, dan melompat, bahkan menjinjit. Kemudian yang berikutnya ada rambut. Rambut itu untuk melindungi kepala. Kemudian mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidup segala aroma, dan mulut untuk bicara. Lalu ada lagi itu ada kulit untuk meraba segala yang bisa diraba gitu, yang bisa disentuh. Kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan mengenai cara merawat tubuh. Yang pertama itu ada mandi, kemudian berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Dengan demikian, anak-anak juga akan termotivasi untuk merawat tubuh mereka apabila mereka sudah mengetahui cara merawat tubuhnya, seperti itu. Kemudian, yang berikutnya itu adalah anggota tubuh eh, yang bisa disentuh dengan izin. Jadi anak-anak bisa mengetahui anggota tubuh mana saja yang bisa disentuh oleh orang, tapi perlu dengan izinnya gitu, baik izin anak itu sendiri maupun atas izin orang tuanya. Itu tuh ada kepala, tangan, dan juga kaki. Jadi anak-anak juga akan mengetahui gitu, apabila tanpa izin memegang kepala itu artinya tidak sopan. Kemudian ada anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah, di sini tuh anak-anak bisa diajarkan sex education yang dimana ada beberapa bagian tubuh yang tidak bisa disentuh oleh orang sembarangan. Nah, ini tuh bisa dijelaskan kepada anak dengan cara yang sederhana. Misalkan dengan mengatakan anggota tubuh yang tidak bisa disentuh oleh sembarang orang atau bahkan sekalipun dengan izin itu adalah anggota tubuh yang tertutup oleh pakaian. Kemudian, yang terakhir itu kita bisa mengajarkan perbedaan bentuk tubuh, yang di mana bentuk tubuh itu ada, gemuk dan juga kurus, kemudian tinggi dan pendek. Atau kita juga bisa, menjelaskan kepada anak mengenai perbedaan warna kulit gitu. Seperti, eee, apa sih perbedaan-perbedaan yang spesifik yang memang ada pada tubuh manusia dan memang, karakteristik manusia itu yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, baik teman-teman, dari pengembangan tema yang tadi sudah dijelaskan, kita beralih kepada pengembangan tema ke dalam bidang pengembangan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa segala sesuatu kegiatan di pendidikan anak usia dini ini perlu memenuhi segala aspek yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, yang pertama ini ada dari sainsnya gitu. Nah, pada bidang sains ini kita bisa mengajak anak untuk menyebutkan anggota tubuh yaitu panca indera ataupun, eee, tubuh-tubuh seperti, lengan dan kaki, kemudian, eee, anggota tubuh yang ada di kepala seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti itu. Kemudian bisa juga melalui kegiatan menyusun gambar anatomi tubuh. Nah, ini tuh, kegiatannya seperti puzzle sederhana yang di mana, guru perlu menyiapkan gambar, misalkan gambar bisa menempelkan organ-organ tubuh yang memang ada pada, kepala. Misalkan mata, hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya, seperti itu. Atau juga bisa
ditambahkan dengan tubuhnya gitu. Jadi anak-anak bisa menempelkan lengan dan juga kaki. Kemudian ada pada engineeringnya. Nah ini tuh bisa dilakukan dengan cara meronce gelang dari manik-manik gitu. Nah selain itu pun anak-anak bisa terstimulasi motorik halusnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada sosial emosional. Nah, kegiatannya itu bisa bermain bersama teman. Nah, ini tuh kegiatannya bisa berupa guru mengatakan organ tubuh gitu. Misalnya mata, kemudian anak-anak akan memegang matanya, atau hidung, kemudian anak-anak akan memegang hidungnya. Nah, dengan demikian anak-anak juga bisa mengenal organ-organ tubuh dengan cara bermain bersama seperti itu. Selain itu juga bisa bermain ekspresi dengan cermin. Jadi anak-anak bisa melakukan kegiatan bercermin, kemudian mengamati apa saja organ yang ada di tubuhnya tersebut. Dan selain itu anak-anak juga bisa berekspresi, misalkan apabila tersenyum mulutnya seperti apa, apabila bersedih mulutnya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada juga pada bidang matematikanya. Nah, pada bidang matematika ini anak-anak bisa membandingkan mengenai besar kecil dan juga tinggi atau pendek tubuh manusia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, itu tuh bisa termasuk ke dalam matematika gitu sehingga anak bisa mengetahui perbedaan antara besar dan kecil maupun tinggi dan juga pendek. Kemudian yang berikutnya itu bisa mengelompokkan kaos kaki sesuai dengan warnanya gitu. Jadi, kegiatan ini tuh bisa dilakukan dengan cara melihat kaos kaki yang digunakan oleh anak-anak. Misalkan anak-anak yang menggunakan kaos kaki pink bisa berkumpul dengan anak-anak yang menggunakan kaos kaki pink juga, kemudian yang warna hijau bisa berkumpul dengan kaos kaki yang berwarna hijau juga. Nah, dengan demikian juga anak bisa melakukan kegiatan pengelompokan warna seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu ada literasi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa literasi itu bukan hanya membaca saja, tetapi ada juga menulis dan juga bercerita atau berbicara. Nah, untuk kegiatannya itu bisa mengamati dan bercerita tentang tubuhku. Jadi anak-anak itu kegiatannya bisa bercerita atau menceritakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh dirinya gitu. Misalkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh tangannya pada hari itu sudah apa saja, memegang apa saja, atau sudah bertepuk tangan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu bisa mengamati kartu kata. Nah, kartu kata di sini itu bukan hanya katanya saja, tetapi ada gambarnya gitu. Jadi anak-anak tidak boleh langsung diberikan hal-hal yang abstrak, tetapi perlu menggunakan yang konkret gitu. Yang konkretnya itu bisa menggunakan gambar hidung, kemudian ada kata hidung seperti itu. Kemudian yang berikutnya bisa menyusun huruf dari kata anggota tubuh. Nah, karena yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa anak-anak tidak bisa langsung ke hal yang abstrak, maka dengan kegiatan ini guru bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Misalkan menulis di papan tulis itu kata mata, kemudian anak menyusun kartu kata itu atau kartu huruf itu menjadi kata mata seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu bisa berbicara mengenai hasil karya. Nah, ini tuh bisa anak-anak melakukan kegiatan art and craft terlebih dahulu, kemudian anak bisa menceritakan mengenai kegiatan art and craft yang sudah ia buat, misalkan membuat origami mengenai tubuh atau misal eh, painting bentuk anak-anak atau muka-muka seperti itu. Kemudian anak bisa menceritakan bahwa di gambar itu ada siapa saja, kemudian mengapa yang itu ada pendek, mengapa yang itu tinggi gitu. Jadi si anak pun bisa terlatih public speaking-nya gitu atau berbicara di depan teman-temannya gitu. Itu tuh bisa melatih juga kepercayaan dirian anak-anak. Kemudian yang berikutnya itu ada bidang seni. Nah, pada bidang seni ini yang pertama, anak bisa membuat tubuh dari origami atau membuat kolase tubuh. Seperti yang sudah saya spill sebelumnya gitu bahwa kegiatan ini tuh bisa dilakukan dengan cara anak membuat art and craft yang dimana guru menyediakan HVS, kemudian di situ ada origami bulat, kemudian kotak atau segitiga dan juga ada stick es krim. Nah, ini tuh bisa disusun menjadi bentuk tubuh manusia yang bulatnya itu untuk kepala, kemudian yang kotaknya untuk badan dan stick es krim itu untuk kedua tangan dan kedua kaki. Kemudian di situ anak bisa membuat mata-matanya seperti itu. Sehingga kreativitas anak dan juga eh, inovasinya bisa terlatih seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu bisa melukis orang dengan jari. Nah, ini tuh yang dikatakan finger painting sebelumnya gitu. Jadi anak tangan anak-anak itu diberi cat terlebih dahulu, kemudian anak
menempelkan tangannya kepada kertas HPS, kemudian di jari jemarinya itu dibuat, mata, kemudian rambut, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Kemudian, bisa juga melalui bernyanyi yang judulnya itu sentuhan. Teman-teman bisa, mencari di YouTube atau Google mengenai lagunya, kemudian bisa juga, menggunakan lagu yang Dua Mata Saya. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu bisa meronce gelang dari manik-manik. Nah, selain ada di aspek engineering, meronce gelang dari manik-manik ini tuh ada juga pada, aspek kesenian, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu, ada bidang atau aspek religion atau, nilai moral dan agama. Nah, ini tuh, kegiatannya bisa melalui tanya jawab tentang pencipta tubuh manusia. Dengan demikian anak bisa, bersyukur mengenai ciptaan Tuhan, kemudian anak bisa, mengetahui bahwa yang menciptakan tubuh dan organ-organnya itu adalah Tuhan, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada teknologi. Nah, pada teknologi ini kegiatannya itu bisa penggunaan sikat gigi untuk, membersihkan gigi dan juga mulut. Nah, ini kegiatannya bisa, guru menyediakan seperti, gambar gigi dari kardus, kemudian diberi kotoran-kotoran, kemudian anak bisa, menyikat kotoran-kotoran tersebut menggunakan sikat gigi. Atau bisa juga apabila langsung dengan pengalamannya, anak-anak diajak untuk, membawa sikat gigi dan juga odol, kemudian, belajar menyikat gigi bersama-sama. Nah, ini tuh seperti, yang dijelaskan pada pengembangan tema sebelumnya, yang di mana, kegiatannya itu adalah merawat, tubuh gitu. Nah, ini tuh bisa dijadikan, kegiatan gitu yang di mana anak bisa, menggosok giginya, kemudian anak juga bisa, termotivasi gitu untuk merawat tubuh mereka masing-masing, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.